Dia mau ngelunasin nih, hutang piutang KPR dia waktu membeli rumah nih, sisanya berapa? Pas ditanya ke bank, sisanya 250 juta. Sama seperti waktu pertama dia hutang KPR untuk membeli rumah tuh. Jadi selama 4 tahun tuh dia bayar apa Mbak Yu? Aku rasa dia nih membayar bunganya aja nih, bunga KPR-nya aja. Pokok KPR-nya tak terbayar nih, Nah itulah trik-trik developer atau orang-orang yang mau bangun rumah zaman sekarang nih. Cara dia dapat duit banyak tuh dari situ Mbak Yu. Nasib baik si Rokia itu kerja dekat Malaysia ya Mbak Yu. Kalau tak dia tak mampu tuh beli rumah dekat Indonesia. Jangankan dia nak membeli rumah, kalau dia masih kerja ke Indonesia, jangankan nak membeli rumah, makan pun dia tak bisa, hari-hari, Kalau kerja tak makan macam mana tuh Mbak Yu? Kalau dia kerja tak makan, dia minum aja. Tapi emang terus Indonesia nih Mbak Yu, apa-apa mahal dekat Indonesia. Beli minyak mahal di Indonesia, lebih murah di Malaysia. Terus beli Milo lebih murah di Malaysia. Sampai bayar pajak pun lebih murah di Malaysia. Bahkan beli mobil pun lebih murah di Malaysia. Sampai beli rumah pun Mbak Yu lebih murah di Malaysia. Jadi nama Anum nih, dia beli rumah di Indonesia dengan KPR selama 15 tahun. Jadi harga rumah dia tuh 250 juta, Waktu itu dia udah bayar sampai 4 tahun. Pas dia mau melunasi sampai lunas, dia tanyalah ke bank nih, berapa hutangnya. Dia mau ngelunasin nih, hutang piutang KPR dia waktu membeli rumah nih, sisanya berapa. Pas ditanya ke bank, sisanya 250 juta. Sama seperti waktu pertama dia hutang KPR untuk membeli rumah tuh. Jadi selama 4 tahun tuh dia bayar apa Mbak Yu? Aku rasa dia nih membayar bunganya aja nih, bunga KPR-nya aja. Pokok KPR-nya tak terbayar nih, Jadi macam mana tuh rumah dia Mbak Yu? Ya dilanjutkan sama Sugianto karena dia tak sanggup lagi nak membayar rumah tuh, dijual lah ke Sugianto. Jadi sekarang Mak Andum nih kan tinggal kat mana Mbak Yu? Merempat kemana-mana, dia tak ada tempat tinggal. Buat korang warga Singapura, Malaysia, Brunei, dekat negara korang, sistem pembayaran kalau mau beli rumah dekat negara korang tuh macam mana? Sebab kalau dekat Indonesia nih ada yang namanya sistem KPR. Jadi dia pinjam ke bank berapa gitu, dibayarkan dengan bank, terus kita hutang dengan bank tersebut sampai 15 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Nah, kalau kat negara korang macam mana? Komen dekat bawah. Sama satu lagi nih, dekat negara korang, kalau nak beli rumah itu biasanya syarat-syaratnya tuh apa aja? Kalau kita tuh biasanya dekat Indonesia ada ini, terus udah gitu ada surat ini keterangan gaji, slip gaji, terus sama ada yang paling penting fotokopi KTP. Terus wajib mencantumkan fotokopi kartu keluarga. Terus kalau korang nih udah berkawin, fotokopi buku nikah korang. Nah, sama ya fotokopi KTP itulah yang paling penting. Si Rokiah pula, beda dengan Mahanum. Dia membeli rumah komersil di Indonesia nih tetap pakai KPR juga. Tapi dia sampai 16 tahun, tenornya. Tenor tahun pertama itu sesuai dengan suku bunganya, Biasanya kalau suku bunga naik, cicilan dia tentu besar. Tapi kalau suku bunga stabil atau flat tetap bayar segitu juga, sesuai dengan suku bunga. Tahun pertama sebelum dia nak mengambil KPR rumah komersil tuh, dia membayar akad ataupun pertama dia bayar akad ke bank itu sebesar 2 juta rupiah. Terus booking rumah dia tuh, bayar 2 juta rupiah. Terus pembayaran cicilan di tahun pertama itu sebesar 2.492.000 rupiah per bulan, Itu sudah berjalan 3 tahun. Berarti kurang lebih dia udah membayar 120-an juta, Jadi sisa cicilannya tuh berapa Mbak Yu? Terus udah gitu tinggal berapa tahun lagi? Terus total yang udah dia bayar tuh berapa Mbak Yu? Jadi sudah berjalan KPR dia tuh kan udah 3 tahun. KPR yang diambil di perumahan komersil tuh kan 16 tahun. Berarti masih ada 13 tahun lagi, Uang yang udah masuk ke KPR itu selama 3 tahun kurang lebih udah 120 juta. Termasuk dengan akad kredit, termasuk dengan booking DP fee di awal tadi tuh 2 juta. Berarti kurang lebih dia udah membayar 140 juta lah, kurang lebih. Terus sisa hutang dia ada berapa, Masih ada 300 lebihan juta, Intinya udah hampir 400 juta lagi lah, Kalau bunganya makin besar juga lah cicilan dia, Nasib baik si Rokia itu kerja dekat Malaysia ya Mbak Yu. Kalau tak dia tak mampu tuh beli rumah dekat Indonesia. Jangankan dia nak membeli rumah, kalau dia masih kerja ke Indonesia, jangankan nak membeli rumah, makan pun dia tak bisa, hari-hari, Kalau kerja tak makan macam mana tuh Mbak Yu? Kalau dia kerja tak makan, dia minum aja. Tapi dia dah dapat belum Mbak Yu solusi untuk melunaskan cicilan rumah dia yang banyak tuh? Jadi aku dengar-dengar dari Rokia nih, waktu dia pembelian KPR rumah dekat rumah dia tuh, di Indonesia,
dia tuh udah ada asuransi. Jadi kalau dia ame-ame dia meninggal atau mati lah, dia tuh langsung lunas rumah dia tuh tanpa pembayaran apapun. Kalau itu bukan solusi tuh Mbak Yu, itu nama dia suruh Rocky yang pergi mati cepat. Tapi itu setidaknya itu solusi kalau mau rumah itu lunas dalam waktu yang cepat. Tapi tak semua orang Mbak Yu akad rumahnya tuh macam si Rokia itu. Sebab Mak Lima yang sebelah rumah nih, nih rumah dia yang ini nih. Dulu dia beli rumahnya nih rumah subsidi Mbak Yu, bukan komersil macam si Rokia itu. Jadi harga dia pun lebih murah lah, cuman ya mungkin 150-an juta gitu lah. Developernya tuh kayak menggembar-gemborkan kalau bayar 2 juta aja tuh udah langsung bisa dapat kunci gitu. Tapi fakta yang terjadi di Indonesia biasanya 2 juta bayar, dia ada lagi biaya akadnya, terus ada biaya yang tadi apa tuh? Booking fee. Booking fee, dan tuh ada pula dana blokir. Dana blokir dia ini 3 juta. Jadi dana blokir ini yang 3 juta ini kalau misalnya kita sudah tinggalkan rumah dia ini selama 5 tahun, itu nanti bisa cair dana blokirnya, kata dia. Nah jadi sebulannya itu si Mak Lima ini membayar rumah dia tuh 1 juta. Awalnya itu 900 sebenarnya. Tapi semakin bunga naik kan, semakin inflasi juga, jadinya sekarang tuh 1.100.000 dia bayarnya. Habis itu kan udah berjalan 5 tahun nih. Dana blokir tuh kan katanya bisa diambil. Dia tahun pertama dia ngambil itu ternyata hangus Mbak Yu, nggak bisa diambil Mbak Yu. Tapi waktu Mak Lima membeli rumah subsidi itu berapa DP-nya, Awal DP dia 2 juta Mbak Yu, 2 juta aja. Tapi ternyata ada biaya akad dan biaya dana blokir nih tadi, booking fee dia lagi. Jadi totalnya berapa? Totalnya tuh 10 jutaan tuh tak kemana lah Mbak Yu. Berarti Mak Lima kena scam nih, Nah itulah trik-trik developer atau orang-orang yang mau bangun rumah zaman sekarang nih. Cara dia dapat duit banyak tuh dari situ Mbak Yu. Tapi sertifikatnya aman tak, Nanti takutnya rumah tuh tanahnya tumpang tindih. Kalau sertifikat rumah tuh kan dapat setelah lunas Mbak Yu. Jadi yang kita pegang nih hanya akte jual beli, surat AJB nama dia. Nah itu pun tak bisa, mau kita taruh ke bank digadai itu tak bisa. Itu cuma pegangan kita kalau kita ini adalah pemilik rumah itu aja. Jadi udah berapa lama lah rumah subsidi Mak Lima tuh, Jadi berapa banyak juga total yang udah dibayarkan Mak Lima untuk rumah subsidi dia tuh? Sekarang ini kan udah jalan 5 tahun Mbak Yu. Berarti udah 5 tahun dia menyicil rumah itu Mbak Yu. Totalnya Mbak Yu itu udah 66 juta Mbak Yu. Selama 5 tahun? Iya Mbak Yu, harga rumah dia tadi berapa? 150 juta kan? Nah ini udah 5 tahun. Artinya masih ada 10 tahun lagi Mbak Yu. Masih lama perjalanan Mbak Yu. Jadi kalau 10 tahun lagi dia harus bayar berapa banyak lagi tuh, 132 juta lagi Mbak Yu. Teruk juga Mak Lima nih, padahal itu rumah subsidi bukan rumah komersil. Iya, banyak developer nih yang suka bermain dari kata-kata subsidi Mbak Yu. Jadi Mak Lima tuh sekarang kerjanya apa, Dulu dia kerja kat Singapura Mbak Yu, tapi sekarang udah tak lagi kerja kat Singapura. Kalau tak kerja kat Singapura, teruk lah Mak Lima nak bayar cicilan tiap bulan tuh rumah subsidi dia, Buat orang warga Singapura Malaysia, begitulah kisah-kisah orang Indonesia kalau nak beli rumah. Jadi ada yang namanya rumah subsidi dengan rumah komersil. Jadi kalau dekat Singapura Malaysia pula macam mana kisah-kisah orang beli rumah kat sana? Coba korang komen dekat bawah.